他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 486, 4 huruf, bunga putih kecil, 2. Rambut emasnya yang panjang menutupi kedua sisi wajahnya, dan tampangnya yang tampan serta penampilannya yang suci membuatnya sedemikian rupa sehingga hanya dengan berdiri dia akan mengeluarkan penampilan seperti dewa laut yang disapu angin. Matanya seperti dua kristal emas, keduanya diwarnai dengan warna emas yang cemerlang. Tapi tatapannya sangat damai, ketika menatapnya, tanpa sadar seseorang tidak akan berani terus menatap lurus ke arahnya. Kedua tangannya terentang ke samping, dan mengambil napas besar, Long Haon ditampilkan senyum lembut. Aku kembali, kuil ksatria. Langkah-langkah bergema terdengar. Memutar kepalanya, Long Haon harus melihat seorang ksatria lapis baja Yayasan Mithril muncul di sisinya, melakukan penghormatan ksatria. Halo, Tuan Long Haon. Halo. Long Haon bergegas untuk membalas hormat ksatria. Silakan ikuti saya. Yayasan Mithril Knight berbalik dan melangkah keluar. Di bawah kepemimpinannya, Long Haon kembali ke kamar tempat dia tinggal ketika dia kembali ke markas kuil ksatria. Silakan tunggu beberapa saat. Baginda Templehead menginstruksikan saya untuk memanggil Anda saat Anda keluar. Saya juga akan memberitahu ibumu. Oke. Terima kasih. Mithril Armored Knight pergi, dan Long Haon duduk di tempat tidur, saat dia memberikan semacam perasaan yang tidak nyata. Tempat tidurnya tidak bisa dianggap empuk, tetapi ruangan itu memberikan perasaan hangat seperti di rumah. Setelah tenggelam dalam kultivasi begitu lama, dia akhirnya kembali. Saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tempat tidur, meregangkan tubuhnya, dia memiliki semacam perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah setiap selnya mengerang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu itu langsung didorong ke atas, dan sesosok manis bergegas masuk. Haon. Bayu memiliki suara yang sangat terkejut, sangat cepat melemparkan dirinya ke Long Haon, dan memberikan pelukan kepada anaknya. Pelukan ibunya penuh kehangatan dan keharuman. Long Haon dengan erat memeluk ibunya, Bu. Suaranya tanpa sadar bergetar, tetapi perasaan bisa bersandar di pelukan ibunya benar-benar yang terbaik. Tapi saat ini juga, dia mengarahkan semua pikirannya dalam tugasnya. Demi membawa kehidupan yang lebih baik untuk ibunya, untuk keselamatannya, dan untuk setiap ibu tunggal di aliansi kuil, dia harus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan penyerbu iblis sebagai ksatria penjaga. Bagaimana kamu bisa pergi begitu lama untuk pelatihanmu? Sudah 1,5 tahun. Apakah kamu tahu betapa ibumu mengkhawatirkanmu? Bayu sudah menangis terseduh-seduh. Suaminya telah pergi begitu lama tanpa memberikan kabar apapun, dia akhirnya bertemu kembali dengan susah payah dengan putranya, tetapi dia segera pergi berkultivasi secara tertutup, selama 1,5 tahun. Jika bukan karena Yang Haohan dan kakek yang ada di sini untuk menghiburnya, dan mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja, dia mungkin sudah pergi mencarinya sejak lama. Putranya sekarang bisa dikatakan satu-satunya yang tersisa di hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Haon, Bayu tidak tahu apakah dia akan memiliki cukup keberanian untuk tetap hidup. Sebuah esensi cahaya lembut dilepaskan dari tubuh Long Haon, secara bertahap menenangkan perasaan hangat yang keluar dari hati ibunya. Melepaskan tangan putranya, dia dengan sungguh-sungguh menatapnya. Haon, kamu lebih kurus, jauh lebih kurus. Tapi tetap energik. Bagaimanapun juga, putraku adalah yang paling manis. Long Haon tidak bisa menahan senyum, memaksa dirinya untuk tidak membiarkan air mata mengalir, selalu begitu. Ibu, kali ini aku tidak akan terus mengasingkan diri. Aku akan menemanimu di Dragon Resisting Mountain Pass. Bagaimana? Ya, tapi,
Bayu tidak bisa menahan air matanya untuk mengalir keluar. Tapi bisakah kamu benar-benar tetap di sisiku? Long Haon terdiam. Dia jelas tidak bisa, dia harus pergi berperang dan berjuang untuk kemanusiaan. Tetap selalu di sisi Bayu dan menemaninya sepanjang waktu pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi agar lebih banyak ibu dapat bersatu kembali dengan putra dan putri mereka sendiri, dan sebagai Scion of Light dan Guardian Knight, dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab untuk diemban. Pintu terbuka, dan Yang Haohan berambut putih seperti salju masuk. Melihat pasangan ibu dan anak itu, dia tidak membuka pintu. Sebelumnya, dia mendengar Long Haon dan ibunya berbicara, dan benar-benar tidak tega mengganggu momen berharga mereka. Kakek Yang. Long Haon berdiri, segera menyapa Yang Haohan, yang melambaikan kepalanya dengan sentuhan lembut, tidak membiarkannya sujud. Anak yang baik. Jadi Anda akhirnya selesai pelatihan. Anda benar-benar membuat kami sangat khawatir. Sesi Anda ini berlangsung selama 1,5 tahun. Beristirahatlah, dan temani ibumu untuk saat ini. Aku memberimu 10 hari liburan. Terima kasih. Long Haon tidak menolak undangan itu. 10 hari tidak bisa dianggap banyak, tapi ini mungkin satu-satunya saat dia bisa menemani ibunya untuk waktu yang lama di masa depan. Ibu, di mana dapurnya di sini? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Oh benar, bukankah kamu bertanya tentang Cair terakhir kali? Aku akan memberitahumu segalanya tentang dia, oke? Cair benar-benar sangat cantik. Di masa depan, saya pasti akan menikahinya sehingga dia akan menjadi menantu perempuan Anda. Bayu akhirnya mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kamu hal kecil. Bahkan tidak sampai 20, dan Anda berpikir untuk mendapatkan seorang istri. Tapi itu hal yang baik, kapan kamu akan memperkenalkan Cair kepadaku? Long Haon menatap Yang Haohan dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Posisinya di aliansi, dengan demikian, jelas berpengaruh. Setelah keluar dari pengasingan, yang ingin dia ketahui adalah waktu yang tersisa sebelum bisa berkumpul dengan rekan-rekannya, dan waktu sebelum dia bisa melangkah ke medan perang lagi. Yang Haohan tersenyum ringan sebagai tanggapan, semuanya akan diberitahukan kepadamu dalam 10 hari. Aliansi membuat beberapa persiapan untuk Anda. Anda bisa tenang, rekan-rekan Anda semuanya baik-baik saja saat ini. Mendengar jawabannya, Long Haon sangat santai, dan ekspresi di wajahnya mengendur, Bu, aku akan membuatkan makanan untukmu. Bagaimana dengan sup? Bayu memiliki senyum di wajahnya. Haon, ibu sebenarnya sangat ingin minum sup pot herb yang kamu buat ketika kamu masih muda. Hari-hari yang menghangatkan hati berlalu dengan sangat cepat, dan pada 10 hari ini, Long Haon menemani ibunya, membuat makanan, memijat dan menghabiskan sepanjang hari berbicara dengannya. Dia menunjukkan kepada ibunya setiap pertimbangan yang mungkin. Mengingat kecerdasan Bayu, dia tentu saja tahu bahwa setelah 10 hari ini berlalu, akan sangat sulit baginya untuk menemaninya seperti ini. Meskipun dia merasa sangat enggan, dia melakukan yang terbaik untuk bersantai dan menikmati hari-hari ini bersama putranya. Pergi Haon. Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan menunggumu di jalur Gunung Penentang Naga, menunggumu, putra kesatria pengadilan dan pengadilan Long Xingyu. Tapi kamu harus berjanji pada ibu untuk melindungi dirimu dengan baik apapun yang terjadi. Dengan melindungi diri sendiri dengan baik, Anda hanya akan melindungi orang lain dengan lebih baik. Ayahmu sudah lama menghilang, ibu tidak tega kehilanganmu. Melihat mata ibunya menjadi kabur karena air mata, Long Haon tercabik-cabik oleh kesedihan. 10 hari ini dihabiskan dengan sangat mewah. Alangkah baiknya jika dia bisa terus menghabiskan waktunya dengan cara ini. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Kecuali iblis dimusnahkan, sebagai Scion of Light, dia tidak mungkin terus menghabiskan waktunya dengan mantap di sisi ibunya. Menarik 2 langkah ke belakang, Long Haon tidak berani terus menatap mata ibunya. Setelah bersujud di tanah 3 kali, dia dengan cepat keluar dari ruangan. Dia takut tidak bisa berpisah dengan ibunya secara nyata jika dia tinggal terlalu lama. Keluar dari kamar ibunya, Long Haon terengah-engah.
Bahkan serangan kemacetan langkah ke-8 tidak terasa menyakitkan seperti sekarang. Selama tidak kurang dari 10 menit, dia dengan susah payah menekan kesedihan di hatinya. Setidaknya, dia tidak akan meninggalkan jalur gunung penentang naga untuk saat ini, dan bisa sering mengunjungi ibunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Ibumu masih sehat. Melihat Long Haohan memberi hormat padanya, Yang Hoahan bertanya dengan senyum di wajahnya. Long Haon mengangguk diam-diam, tapi ekspresinya sudah penuh tekad. Tuan Kepala Kuil, tolong tetapkan tugas kami. Saya juga ingin tahu kapan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 dapat direformasi. Senyum di wajah Yang Haohan menghilang pada saat yang sama saat dia mengangguk. Kamu harus ingat apa yang dikatakan Sheng Yu pada saat kamu berpisah satu sama lain. Long Haon menjawab, saya ingat kakek buyut Sheng Yu mengatakan bahwa selama saya berhasil menembus langkah ke-8, dan rekan-rekan saya semua mencapai kekuatan langkah ke-7, kita kemudian dapat memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan kita. Yang Haohan mengangguk, 1,5 tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah Kaisar Dewa Iblis menggunakan Anda sebagai dalih untuk memulai perang suci ini, itu masih berlangsung, dan Kaisar Dewa Iblis belum mengirim pembangkit tenaga listrik untuk mencari jejak Anda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, prasyarat untuk tim Anda untuk direformasi sudah terpenuhi. Betulkah? Long Haon sangat gembira mendengar berita ini. Semua rekannya berusaha keras demi mereformasi tim. Sebagai kapten mereka, rasa hausnya akan hal itu lebih besar dari siapapun. Setelah 1,5 tahun pelatihan damai, pikirannya menjadi damai, tetapi rasa haus di dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Tapi bukan itu saja, jangan terburu-buru. Yang Haohan menatap Long Haon dengan tatapan tajam. Kegembiraan besar di wajah Long Haon menghilang, tapi kegembiraannya tetap ada. Karena dia tahu bahwa sejak Yang Haohan memberinya harapan, itu berarti bahwa pasukan pemburu iblis kelas 64 komandannya benar-benar memiliki harapan untuk direformasi. Yang Haohan menjawab, di generasi mudamu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatanmu. Tapi itu masih jauh dari cukup untuk melawan iblis yang kuat. Anda harus tahu tentang poin ini. Oleh karena itu, Anda semua harus membuktikan kepada aliansi kemampuan pertahanan diri Anda, jika Anda ingin mereformasi pasukan perburuan iblis Anda. Chapter 487, 4 huruf, bunga putih kecil, 3. Long Haon mengangguk, jika kita dapat mereformasi pasukan perburuan iblis kita, saya berharap untuk mengambil misi untuk mengejar musuh. Bagaimanapun, Hao Yue memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang merupakan akar dari iblis. Selama kita bisa terus menghancurkan mereka satu demi satu, moral iblis pasti akan mendapat pukulan besar. Dan akhirnya suatu hari, setelah semua 72 pilar Dewa Iblis dihancurkan, iblis tidak akan lagi berada di muka dunia ini. Dengan cara ini tujuan aliansi akan tercapai. Yang Haohan mengangguk, aliansi sudah tahu tentang semua yang Anda katakan. Jika terserah saya berharap Anda semua mencapai langkah ke-9 kultivasi sebelum terlibat dalam pertempuran melawan iblis. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak dapat menunggu terlalu lama, dan aliansi juga tidak dapat melakukannya. Long Haon terkejut, bertanya dengan tergesa-gesa, Kakek Yang, bagaimana kabar perang suci? Hari-hari ini dia dengan pikiran tunggal menemani ibunya, dan tidak bertanya tentang situasi perang suci. Suasana di sekitar Yang Haohan menjadi berat, situasinya tidak baik. Selama 1,5 tahun, kami berperang habis-habisan melawan iblis. Pasukan mereka terus menyerang tanpa henti, dan kartu di tangan kita sudah mencapai batasnya. Dalam 1,5 tahun, lebih dari setengah sumber daya yang dihemat oleh aliansi dikonsumsi. Meskipun kami memberikan pukulan serius pada iblis juga, kerusakan kami hanya dapat digambarkan sebagai bencana. Jika perang ini terus berlanjut, bahkan jika kita bisa mengusir iblis, aliansi pasti akan kehilangan banyak moralnya. Selain itu, klan naga iblis, klan bulan, dan klan bintang yang paling kuat belum pernah berpartisipasi untuk mengetahuinya. Tanpa berlebihan, jika mereka muncul di medan perang manapun, benteng kita tidak mungkin bertahan. Long Haon mengerutkan alisnya.
Perang suci sudah berlangsung selama 1,5 tahun, dan dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia cukup bertarung melawan iblis. Dewa iblis di setiap benteng mencapai hitungan 8, dan kekuatan mereka sendiri sangat sulit untuk dilawan. Berdasarkan apa yang dikatakan Yang Haohan, hingga saat ini, 6 benteng besar masih belum terkalahkan. Ini adalah berita bagus, tetapi seperti yang bisa dibayangkan, aliansi kuil harus membayar biaya besar untuk itu. Yang Haohan melanjutkan, oleh karena itu, aliansi tentu membutuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyelinap di wilayah iblis untuk menjalankan misi di sana. Meskipun kerugian kami sangat besar, kerugian iblis juga tidak kecil. Jika mereka tidak bertahan hidup dengan memakan mayat kerabat mereka sendiri, mereka jelas tidak akan bertahan lama. Kali ini, iblis juga menderita kehilangan moral yang besar, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa terus menyerang seperti sebelumnya, dan tidak mundur bagaimanapun caranya. Jika terus seperti ini, kita akan menjadi yang pertama hancur. Jika serangan iblis tidak terus meningkat intensitasnya, aliansi hanya bisa bertahan paling lama selama 1,5 tahun. Long Haon menyatakan dengan keras, ayo kita pergi. Membunuh beberapa iblis tidak akan pernah sebaik menghancurkan pilar dewa iblis. Selama kita bisa menghancurkan beberapa pilar dewa iblis mereka di belakang, mereka pasti akan sangat terpengaruh. Kemampuan pemulihan aliansi jauh lebih besar daripada iblis, selama kita diberi waktu untuk beradaptasi dan membangun kembali benteng kita. Bahkan jika naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang bergabung, kita tidak perlu melakukannya. Takuti mereka. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi bisakah kamu melawan para dewa iblis dengan kekuatanmu saat ini? Pilar dewa iblis ular iblis Andromalius telah dihancurkan, kewaspadaan para iblis terhadap pertahanan pilar dewa iblis mereka bahkan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda dapat menghancurkan pilar dewa iblis sambil tetap aman? Bagaimanapun, Andromalius adalah yang terlemah dari 72 dewa iblis, dan Anda meminjam bantuan dari Raja Boa Hutan pada waktu itu. Sekarang hanya 1,5 tahun berlalu, jangan bilang kamu yakin bisa melawan kekuatan dewa iblis lainnya. Long Haon menarik napas panjang, saya yakin. Yang Haohan menggelengkan kepalanya, ini bukan soal kepercayaan diri, tapi soal kekuatan. Sebagai kapten pasukan perburuan iblis, Anda harus membuktikan kepada aliansi bahwa kekuatan Anda cukup bagi tim Anda untuk mereformasi dan menyelesaikan misi di wilayah iblis. Long Haon mengerutkan alisnya, bagaimana aliansi mengharapkan saya untuk membuktikan itu? Yang Haohan menjawab, sangat sederhana. Karena Anda adalah pemburu iblis, Anda akan melakukan sesuai dengan aturan pemburu iblis. Sebentar lagi, saya akan mencatat jumlah poin kontribusi di ubin Anda. Anda harus mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi melalui pembantaian di medan perang, maka aliansi akan mengizinkan Anda untuk mereformasi tim Anda. Apa? 10 juta poin kontribusi? Long Haon sangat terkejut. Ini terlalu sulit. Apa yang dimaksud dengan 10 juta poin kontribusi? Ini menyiratkan baginya untuk membunuh 10 dewa iblis di 36 teratas, atau 1 juta iblis berbilah ganda. Mencapai hitungan ini melalui pembantaian dapat disimpulkan sebagai hal yang sulit. Bagaimana? Putus asa. Yang Haohan mengungkapkan sedikit senyum. Long Haon menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak berkecil hati. Hanya saja ini akan memakan waktu terlalu lama. Saya khawatir aliansi tidak bisa menunggu terlalu lama. Yang Haohan menjawab, itulah mengapa kamu harus berusaha lebih keras. Dan Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda. Artinya, pendamping binatang ajaib Anda tidak dapat muncul di medan perang. Aku akan mengaturmu untuk kembali ke Gunung Ksatria Sin, dan memilih gunung lain di sana. Setelah itu, Anda harus melewati uji coba dari Mithril Foundation Knights, untuk memenuhi syarat untuk memimpin di medan perang. Kemudian, mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi harus dilakukan melalui upaya Anda sendiri. Long Haon mengungkapkan senyum pahit. 10 juta poin kontribusi, jumlah ini terlalu besar. Dalam istilah sederhana, itu hanya bisa dikumpulkan dengan menyingkirkan kelompok elit skala Legiun Kaisar Iblis.
Yang Haohan tidak mendesak Long Haon untuk membuat keputusan, hanya mengawasinya sambil tersenyum. Ini adalah keputusan yang dia datangi dengan petinggi lainnya dari aliansi kuil setelah berdiskusi. Long Haon telah tinggal di pengasingan begitu lama, dia yakin bahwa budidaya anak ini pasti telah meningkat pesat. Tapi justru karena ini, Yang Haohan tidak bisa membiarkan Long Haon mempertaruhkan dirinya di dalam wilayah iblis. Untuk kuil ksatria, Long Haon benar-benar terlalu penting. Selama dia dibiarkan tumbuh, dapat diprediksi bahwa di masa depan dia pasti akan menjadi legenda baru bagi aliansi kuil, pemimpin masa depan untuk serangan balik aliansi kuil. Saran 10 juta poin kontribusi adalah sesuatu yang diputuskan oleh Yang Haohan setelah banyak pertimbangan. Itu karena dia tahu bahwa jika pikiran Long Haon dan rekan-rekannya untuk kembali ke medan perang ditolak mentah-mentah, ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mungkin mereka akan menyerah pada keputusasaan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh aliansi. Dan Yang Haohan memahami karakter Long Haon. Dia tahu bahwa anak muda ini sangat tangguh. Tugas untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi sebenarnya adalah untuk menahannya di kuil ksatria, di jalur Gunung Penentang Naga. Menurut perhitungan Yang Haohan, mengumpulkan 10 juta poin kontribusi akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dan saat itu, Long Haon seharusnya telah menembus langkah ke-9, dan tidak perlu terikat lagi. Dan lebih jauh lagi, memiliki pertempuran Long Haon di Gunung Penentang Naga akan memungkinkan dia untuk berintegrasi di antara para ksatria dengan lebih baik, memelihara bakatnya sebagai komandan, dan memperkuat pengaruhnya di kuil ksatria, untuk membuat persiapan agar dia mengambil posisi kepala masa depan. Kuil ksatria. Oleh karena itu, tugas ini dapat dikatakan bertujuan untuk mencapai banyak gerakan dalam satu pukulan, dan metode terbaik yang dipikirkan oleh Yang Haohan. Pembenarannya cukup beralasan, jadi dia tidak takut ditolak oleh Long Haon. Adapun soal aliansi kuil yang hanya mampu bertahan selama 1 tahun hingga 1,5 tahun di bawah serangan iblis seperti itu, ini nyata. Tapi masalahnya adalah, apakah iblis dapat terus menyerang untuk waktu yang lama? Sejak setengah tahun terakhir, iblis tidak lagi melancarkan serangan setiap hari. Mereka akan menyerang sekitar sekali setiap 10 hari atau setengah bulan, sebagian besar memulihkan diri dan mencari makanan. Dalam aspek pemulihan, aliansi kuil tidak bisa lebih lambat dari para iblis. Jadi Yang Haohan sadar sejak lama bahwa perang suci ini tidak akan memiliki pemenang akhir, tetapi juga tidak akan membuahkan hasil. Setidaknya iblis tidak bisa menghancurkan aliansi kuil kali ini. Setan memiliki 3 kekuatan kuat yang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi manusia juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Meskipun kartu truf ini adalah sesuatu yang Yang Haohan tidak mau gunakan apapun yang terjadi, kecuali jika itu benar-benar sampai pada krisis terakhir hidup atau mati, dan tidak ada pilihan lain. Bagi manusia untuk tetap hidup adalah yang paling penting. Oke, saya terima. Long Haon akhirnya mengucapkan kata-kata Yang Haohan adalah yang paling berharap untuk mendengar. 10 juta poin kontribusi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Long Haon baru saja menghitung jumlah iblis dari berbagai ras yang diperlukan untuk mencapai hitungan ini. Dengan mengintensifkan usahanya sendiri, dia percaya bahwa ini mungkin. Tepat ketika Yang Haohan mengungkapkan senyuman, kata-kata Long Haon berikutnya mengejutkannya. Namun, kakek Yang, aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur percobaan untuk mendapatkan salah satu dari Foundation Mithril Armor. Saya ingin langsung lulus uji coba untuk menjadi ksatria Yayasan Esensi Emas. Saya berharap dapat menggantikan salah satu ksatria armor Yayasan Esensi Emas yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat epik. Apa? Yang Haohan benar-benar ketakutan. Haon, jangan bilang kamu sudah. Kali ini, Long Haon mengungkapkan senyum di wajahnya, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat. Ya. Saya sudah berhasil menerobos. Jadi tolong izinkan saya. Yang Haohan merasakan napasnya memburu. Dia benar-benar berhasil? Dia benar-benar berhasil. Hanya dalam 1,5 tahun pengasingan dia melakukannya. Tapi dia bahkan belum melewati 20, kan? Seorang Saint Knight dari langkah ke-8 di bawah 20. Dengan susah payah,
Yang Haohan menekan kegembiraannya, berkata lurus, Haon, bahkan jika kamu berhasil melewati langkah ke-8, kamu tidak dapat membidik terlalu tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa hanya ada paling banyak 36 ksatria Mithril esensi emas. Memang ada beberapa ksatria Amor Yayasan Esensi Emas yang kosong, tetapi menang melawan ksatria Yayasan Esensi Emas diperlukan untuk mendapatkan kualifikasi. Kekuatan mereka untuk semua mendekati langkah ke-9, dan meskipun lawan Anda tidak akan mengenakan armor Yayasan Emas mereka, dia akan menghadapi Anda dengan kekuatan penuhnya. Apakah Anda yakin ingin menantang ksatria Yayasan Esensi Emas? Long Haon menarik napas dalam-dalam, sebelum menatap Yang Haohan dengan sungguh-sungguh, saya yakin. Chapter 488 Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas, I. Melihat tampilan tekad Long Haon, Yang Haohan mengangguk perlahan, kalau begitu aku akan mengaturnya. Tapi kamu harus ingat satu hal. Jika Anda tidak dapat melewati tes ini, Anda tidak akan dapat mengikuti uji coba berperingkat lebih rendah di masa mendatang. Anda hanya dapat tetap berada di kuil dan berlatih, sampai Anda dapat melewatinya, dan mendapatkan Epic Tier Gold SNC Foundation Armor. Hanya dengan begitu tugas Anda untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai. Long Haon mulai, merasa samar-samar seolah-olah telah jatuh dalam jebakan. Tetapi pada kenyataannya, bisakah dia meringkuk sebelum itu? Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh. Ya. Yang Haohan diam-diam tertawa di dalam, kecil, aku akan membiarkanmu bertindak angkuh semampumu. Sebentar lagi, Anda akan ditertibkan. Tujuannya sangat sederhana, untuk melakukan yang terbaik, untuk menyeret Long Haon tinggal di kuil ksatria selama mungkin, baginya untuk mereformasi timnya untuk melakukan misi selambat mungkin. Dan dalam proses ini, Long Haon hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu, secara alami membuatnya dalam suasana hati yang baik. Yang Haohan memanggil ksatria lain, dan menyuruhnya membawa Long Haon ke lapangan latihan di dalam markas kuil ksatria. Lapangan latihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat latihan aliansi di kota suci yang didirikan di bawah tanah. Juga melingkar, diameternya hanya mencapai 50 meter. Tapi Long Haon benar-benar tidak memandang rendah lapangan latihan, karena di atapnya, bagian bawahnya dan sekelilingnya terdapat fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dalam hal ketegasan, tempat latihan di kota suci bukanlah tandingan untuk tempat ini. Setelah Long Haon dibawa ke sini, ksatria itu pergi, dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini. Dibalut armor suci yang mulia, Long Haon langsung duduk di sisi lapangan latihan, memusatkan perhatiannya pada mengatur napasnya dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Kabut emas tipis yang lembut samar-samar terlihat di permukaan tubuhnya, tampak menyilaukan di bawah pantulan armor suci yang mulia. Kulitnya yang berkilau dan tembus pandang sepertinya membawa muatan cahaya. Duduk di sana, dia langsung merasakan asimilasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa mencarinya dengan mata seseorang akan sangat sulit merasakan keberadaannya. Bulu matanya yang panjang berkilat di atas matanya, wajahnya yang tampan memancarkan perasaan damai yang luar biasa. Penantian Long Haon berlangsung selama hampir setengah jam, tapi saat duduk di sini, dia tidak membuat gerakan sedikit pun, dan tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran. Pintu terbuka, dan seorang ksatria tinggi masuk. Ksatria ini mengenakan pelindung seluruh tubuh biasa. Dibalut helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada menara perisai yang sangat tebal. Di tangan kanannya ada palu pertempuran sepanjang 2 meter. Palu ini memiliki permukaan yang memantulkan, mengeluarkan kilau keemasan. Baik itu perisai atau senjatanya, keduanya berada di tingkat glorious, menjadikannya bukan item dengan kualitas terbaik. Saat ksatria jangkung ini melangkah ke dalam tempat latihan, ruang tertutup di antara mata Long Haon terbuka tiba-tiba. Saat dia membuka matanya, ksatria jangkung itu menghentikan kakinya. Diam-diam, dia terkejut, karena begitu dia memasuki tempat latihan, dia tiba-tiba tidak merasakan sedikit pun kehadiran Long Haon. Tapi begitu matanya terbuka, itu memberikan perasaan pisau tajam yang terhunus.
Berdiri, Long Haon menggunakan tangan kanannya untuk memukul dadanya, memberi hormat kepada ksatria di depannya. Halo. Memberi hormat saya kepada Tuan Ksatria Yayasan Esensi Emas. Ksatria jangkung itu memiliki suara yang nyaring, tetapi terdengar agak kasar. Halo. Long Haon melihat senjata dan perlengkapan lawannya. Senior, perlengkapanku tampaknya lebih baik dari milikmu. Haruskah saya mengubahnya? Ksatria jangkung dengan acuh tak acuh menjawab, tidak perlu. Apa yang harus Anda lakukan adalah menggunakan semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya. Dalam masa percobaan ini, seseorang tidak akan diizinkan untuk menggunakan tunggangannya. Selain ini, tidak ada batasan lain. Saya tidak akan memulai dengan santai. Mari kita mulai. Setelah dia selesai berbicara, Ksatria jangkung ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikit pun, menyerbu ke arah Long Haon. Langkahnya besar, dan ketika masing-masing langkahnya terdengar, gemuruh kuat menyebar di seluruh lapangan latihan. Api emas yang intens tiba-tiba naik di tubuhnya, mengeluarkan kekuatan opresif yang deras. Ekspresi Long Haon sangat berubah. Dia awalnya memiliki harapan besar untuk kekuatan ksatria Yayasan Esensi Emas, tetapi ancaman besar yang dirasakan ksatria jangkung ini benar-benar melampaui harapannya. Musuh tidak menggunakan teknik apapun dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Dia pasti bisa melaju lebih cepat, tetapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu, bertujuan untuk mengoptimalkan gayanya yang mengesankan ke puncaknya mulai dari awal. Long Haon jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah. Indranya yang kuat memberitahunya bahwa jika musuh dibiarkan membuat persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangannya. Ujung kakinya menyentuh tanah, saat api emas serupa tiba-tiba naik di sekelilingnya. Tapi perbedaan dibandingkan dengan ksatria tinggi adalah bahwa api emas tiba-tiba dilepaskan oleh Long Haon ditembak ke arah punggungnya. Tampaknya sambaran petir emas muncul tiba-tiba di lapangan latihan, menutupi jalur terpendek, dengan lintasan paling lurus dan lurus, mengarah ke depan. Flash kecepatan cahaya. Teknik Secret Retribution Night dari langkah ketujuh, meningkatkan kecepatan secara instan, dan memperkuat sikap seseorang ke puncak sekaligus. Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan, sampai-sampai beberapa ksatria retribusi dari langkah ke-8 belum tentu sepenuhnya memahaminya. Tapi Long Haon hampir tidak punya persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Bolt petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan instan Long Haon dibebankan, dia sudah sejajar dengan tanah, menjadi satu dengan pedangnya. Tapi anehnya, dalam keadaan menyatu dengan pedang, kecuali dari api intens yang dilepaskan di punggungnya, tampaknya tidak ada niat pedang yang terlepas dari tubuhnya sedikitpun. Begitu ksatria jangkung yang maju dalam langkah besar hendak berbenturan dengan Long Haon, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya. Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya. Ding-em, suaranya yang merdu terdengar dalam sekejap. Meskipun Light Speed Flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terbesar yang pernah dicapai Long Haon, cukup untuk menyamai teleportasi instan. Berbenturan dengan kecepatan seperti itu, dan dalam garis lurus, niat pedang yang sangat tajam meledak pada saat yang sama suaranya ini dihasilkan. Tampaknya merobek cara mengesankan yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria jangkung itu sesaat sebelumnya. Serangan Long Haon tampak tanpa persiapan, tapi sebenarnya, saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkan, semua niat pedangnya tampaknya ditahan di dalam area Dewi Cahaya, kekuatannya yang luar biasa bahkan melebihi serangan paling kuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihannya yang terpencil. Tapi kekuatan yang ditampilkan oleh ksatria jangkung itu mengejutkan Long Haon sepenuhnya. Begitu Area of the Goddess of Light masuk dalam kontak dengan perisai menara Glorio Austere-nya, di permukaannya setitik cahaya keemasan muncul. Titik emas itu bahkan lebih cemerlang dari ujung tajam pedang Long Haon. Dengan dering yang menusuk telinga, Long Haon merasa bahwa dia mencoba menembus gunung dan bukan perisai.
Bahkan lebih menakutkan, semua kekuatan bertabrakan tampaknya telah ditekan, dan Arya dari Dewi Cahaya Long Haon tampak terjebak ke perisai menara. Ini adalah dataran tinggi spiritual, kemampuan kuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Poin kuat iblis sebagian besar termanifestasi di tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak akan kalah dengan manusia. Dataran tinggi spiritual adalah kemampuan khusus untuk 3 panggilan jarak dekat dari aliansi kuil, dan salah satu kemampuan paling dasar dari pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Setelah energi spiritual seseorang menembus 30.000 unit, ia membutuhkan 4 rongga spiritual untuk menembus langkah ke-8 dan melanjutkan kultivasinya. Tampaknya, tidak setiap manusia pada langkah ke-8 memiliki rongga spiritual ke-4 di lokasi yang sama, membuat kultivasi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, rongga spiritual ke-4 Long Haon didirikan di bahu kanannya. Setelah energi spiritual menembus 30.000 unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang menakutkan. Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual mengembun sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan. Dataran tinggi spiritual memungkinkan energi spiritual yang dipadatkan seseorang meledak secara instan, menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 konsumsi besar energi spiritual akan terjadi dari menggunakan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan dapat menyebarkan efeknya. Dengan kata lain, dataran tinggi spiritual hanya dapat digunakan di area yang bersentuhan dengan kulit seseorang. Long Haon sudah menerobos langkah ke-8 secara resmi, tapi bagaimanapun juga dia adalah pendatang baru di langkah ke-8. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang dataran tinggi spiritual, tetapi masih belum begitu akrab dengan penggunaannya. Itu akan membutuhkan dia untuk terus memperkuat energi spiritualnya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan pada saat dia menerobos langkah ke-9, dia akan dapat menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Awalnya, pada saat Long Haon dan ayahnya berada di kota Odin, Long Xingyu mengandalkan kekuatan dominannya untuk langsung membunuh sejumlah besar pembangkit tenaga iblis. Dia benar-benar menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Tentu saja, melalui amplifikasi besar tahta surgawinya, dia memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya. Jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Haon dihadapkan dengan dataran tinggi spiritual. Itu karena meskipun dia telah menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8. Dan itu adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Hanya setelah belajar melalui pengalaman, seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan lebih jauh lagi, yang mengejutkan Long Haon, kendali ksatria jangkung ini atas dataran tinggi spiritual sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia menggunakan Light Speed Flash dengan serangan pedang dan tubuhnya menjadi satu, cocok dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia menghadapi ksatria lain dari langkah ke-8, hanya menggunakan dataran tinggi spiritual tidak akan menghentikannya. Namun, setelah ksatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan dataran tinggi spiritual untuk memblokir serangan dari Arya Dewi Cahaya. Itu pergi sejauh ujung tajam pedang Long Haon bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara itu. Stagnasi ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Detik berikutnya, dataran tinggi spiritual menyebar dari perisai menara itu seperti tsunami. Chapter 489 Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas 2. Apa yang dia gunakan adalah Shield Block Rebound, teknik yang sangat sederhana dan sederhana, tetapi setelah ditambahkan ke dataran tinggi spiritual, kekuatannya tidak mudah untuk dilawan. Long Haon hanya merasa seolah-olah gunung yang dia coba tembus ini tiba-tiba runtuh, berkilauan dengan cahaya keemasan, saat kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan mengusirnya. Meskipun demikian, itu bukan seolah-olah serangan pedang Long Haon tidak ada gunanya sama sekali.
Setidaknya dia merobek cara yang mengesankan dari rekannya, benar-benar memusnahkannya ketika ksatria jangkung itu berada di tengah-tengah menaikkannya ke puncak. Ini bisa dikatakan bagaimana dia mengambil keuntungan dari kegagalannya sendiri. Cahaya keemasan pergi berayun penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama tubuh Long Haon ini dikirim terbang. 4 sayapnya sudah terbentang di punggungnya, dan 2 di sisi kiri tiba-tiba mengepak, menyebabkan tubuhnya untuk membuat belokan horizontal di udara. Begitu tubuhnya membuat flip, palu besar menyapu melewati posisi sebelumnya. Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan yang menggelegar, yang ujungnya mencapai Long Haon, menuju ke sisinya. Sangat kuat. Long Haon sangat terkejut. Dia penuh percaya diri mengenai kemampuannya sendiri, tetapi baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya seorang ksatria Yayasan Esensi Emas. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan ini membuatnya putus asa. Bersandar ke belakang segera, tubuhnya secara paksa berhenti di udara saat dia melakukan backflip. Ini mengubah orientasinya di udara secara paksa. Palu besar itu terangkat, sekali lagi menghantam udara. Saat itu, ksatria tinggi itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Haon dari gerakannya, membuatnya tidak dapat mengunci Long Haon. Tapi ksatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara palu meleset dari sasarannya, riak melengkung menyebar darinya. Ini adalah serangan bertarget daerah yang Long Haon tidak akan bisa menghindarinya. Itu cincin penghancur elemen. Ini adalah teknik yang Long Haon pernah lihat sebelumnya. Dalam kisaran elemental obliterating ring, semua elemen akan hilang sama sekali. Bahkan tempat yang sangat berlimpah dengan esensi cahaya yang kuat akan terpengaruh. Dan cincin ini memiliki Long Haon tepat di tengahnya, sementara tidak mempengaruhi ksatria jangkung. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya sekitarnya menyebabkan Long Haon berhenti diam sejenak, dan tepat saat itu, palu besar menyapu ke arahnya. Bagian belakang palu ini tidak memiliki rantai, tetapi sepenuhnya dikendalikan melalui energi spiritual pengguna. Dan intensitas energi spiritual itu mencapai setidaknya puncak dari langkah ke-8. Karena selalu menghadapi musuh yang kuat, semakin Long Haon ditekan, semakin banyak kemampuan terpendamnya yang keluar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikit pun, memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan keempat sayap di punggungnya menyebar. Niat pedang yang deras mengalir keluar. Serangan Asura. Niat pedang instan Long Haon meledak, cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, melahirkan pemandangan yang megah. Fluktuasi elemen yang ditolak di area terdistorsi yang dibentuk oleh elemental obliterating ring ditarik kembali oleh cahaya putih, memusnahkan efek dari kemampuan terakhir. Dan saat berikutnya, Long Haon's Area of the Goddess of Light bentrok dengan palu itu. Suara menusuk telinga bergema melalui seluruh tempat latihan, dan serangan balik besar-besaran memaksa Long Haon kembali. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dengan lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika ksatria jangkung itu mampu mengendalikan palunya, jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kendalinya. Seperti yang diharapkan, palu kembali ke tangan ksatria dan tidak terus mengejar Long Haon. Pengguna berseru kagum, tidak buruk, langsung menggunakan elemental summon dari langkah ke-7 untuk memusnahkan elemental obliterating ring saya. Tidak heran Anda berani menantang ksatria Yayasan Esensi Emas. Jadi, Anda memang memiliki beberapa kartu truf di lengan baju Anda. Long Haon tidak menanggapi, dengan pikiran tunggal menonton ksatria tinggi ini. Orang bisa melihat bahwa api keemasan yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi putih seluruhnya karena penggunaan elemental summon sebelumnya. Melompat dengan ganas, ia mengumpulkan esensi cahaya murni yang menakutkan di area itu dengan dia sebagai pusatnya. Dan di punggungnya, Area of the Goddess of Light mengambang tanpa terlihat. Meskipun energi spiritual ksatria tinggi melampaui Long Haon ini jauh, saat ini kecepatan penyerapan esensi cahaya di bawah Long Haon. Ini adalah keuntungan menjadi yang terpilih dari Dewa Cahaya, yang akan selamanya tak tertandingi dalam afinitas dengan cahaya, kecuali jika binatang suci cahaya bintang muncul kembali.
Long Haon tidak membiarkan api putih di sekelilingnya terus menyebar ke atas, dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya. Cahaya itu berwarna emas dan biru. Pada saat yang sama muncul, sosok emas keluar. Tidak ada orang lain selain Yating. Yating adalah kompor spiritual menyatu Long Haon, dan secara alami dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya. Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami adalah pedang beratnya Blue Rain, Hibiscus of Light. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan perasaan yang sangat ilusi, dan tangisan naga yang samar bisa terdengar. Seolah-olah Long Haon tidak mencengkeram pedang, tetapi dua jiwa naga yang sangat besar. Dua pedangnya dipegang di kedua sisi, Long Haon memasuki keadaan mistis. Tatapannya tampak damai, dan tampaknya di matanya tidak ada apapun di sekitarnya. Semua fokusnya tertuju pada ksatria jangkung itu. Ksatria jangkung itu berhenti berbicara. Sikapnya yang mengesankan menjadi berat, dan dia terlihat merasakan peningkatan tiba-tiba dari kekuatan Long Haon. Ancaman samar tumbuh dalam dirinya, saat dia mengumpulkan niat pedang, meninggalkan ksatria itu tanpa pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati. Yating melantunkan mantra dengan merdu, memegang tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan aneh muncul di Long Haon. Ini bukan dunia cemerlang, tetapi semacam tautan lengkap dengan Long Haon sendiri. Sayap spiritual di punggung Long Haon menghilang, dan seluruh tubuh bagian atasnya mencondongkan tubuh ke depan, api putih di sekelilingnya berubah menjadi kabut naik. Menyimpan daya. Ksatria jangkung itu maju lagi dengan langkah besar, tapi kali ini, langkahnya terlihat jauh lebih tergesa-gesa. Setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang kecil, tetapi pada setiap langkah, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap. Kabut cahaya emas murni secara bersamaan muncul di atasnya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kabut ini sepertinya bertambah intensitasnya. Mungkinkah ini menyimpan tenaga sambil bergerak? Ini adalah pertama kalinya Long Haon melihat kekuatan penyimpanan semacam ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ksatria ini mencapai itu, dia yakin bahwa amplifikasi dari metode penyimpanan kekuatan ksatria itu bahkan lebih besar daripada kekuatan penyimpanannya sendiri yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Leak Spade Flash muncul kembali, mendorong Long Haon di udara dalam sepersekian detik. Kali ini dia tidak langsung menyerang lawannya, tapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia membawa kecemerlangan seperti kilat. Mencapai puncak bidang latihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, mencapai putaran sempurna ke bawah. Niat pedang tebal bercampur dengan teriakan naga, dan jatuh dari langit. Long Haon saat ini memberi kesan ksatria tinggi itu terperangkap dalam hujan dan guntur. Hujan deras datang dari Blue Rain, Hibiscus of Light, dan guntur secara alami memancar dari area of the Goddess of Light. Invasi tanpa cacat, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Haon menyala dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok. Itu juga dataran tinggi spiritual. Meskipun Long Haon tidak mungkin bisa mengendalikan dataran tinggi spiritual dengan sempurna seperti ksatria tinggi ini, memanfaatkan dataran tinggi spiritual dengan kedua pedangnya masih dalam genggamannya. Ding! Tshahahaha. Serangkaian suara aneh bisa terdengar bergema di lapangan latihan. Ksatria jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, seluruhnya dibalut energi emas murni. Energi emas murni ini bukan hanya keterikatan energi spiritual, tetapi semacam cairan yang mengalir ke permukaan perisainya. Dan serangan Long Haon melewati lapisan cairan ini demi lapisan. Niat pedang yang mengerikan melewati, saat area di antara mereka berdua terkoyak. Orang bisa melihat bahwa retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Menyebabkan ledakan energi spiritual, itu cukup keras untuk menyebabkan seluruh tempat latihan bergetar hebat. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Haon, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini. Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh ksatria jangkung itu,
karena teknik lawannya sepenuhnya berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak terlihat oleh mata. Bang! Semua serangan tampaknya bertemu bersama pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Tubuh Long Haon ini ditembak kembali sekali lagi, dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari waktu sebelumnya. The Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian erangan, menunjukkan indikasi hampir runtuh dari kekuatan kejutan besar energi spiritual. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sangat menakutkan. Oleh karena itu, aliansi memiliki pepatah, bahwa hanya senjata tingkat legendaris atau lebih yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, jika tidak, tingkat senjata yang rusak akan terlalu tinggi. Tapi apakah sesederhana itu bagi Ksatria Jangkung untuk membela diri? Di permukaan perisai menara, orang bisa melihat bahwa kali ini, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralisir serangan Long Haon. Pada perisai tebal itu, setidaknya ada 10 jejak yang tersisa. Meskipun tidak ada yang dalam, itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Haon menyerang, Ksatria Jangkung itu tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya. Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan dia memblokir serangan Long Haon. Chapter 490 Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas, 3. Sok Long Haon ini benar-benar mencapai tingkat yang intens. Dia baru saja memanfaatkan kekuatan Arya Dewi Cahaya, setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia mencapai kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari level pengguna pedang suci Ye Wushang dari sebelumnya. Hanya kultivasinya yang kurang dibandingkan. Tapi sebagai dewa pilihan, penggunaan esensi cahayanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Wushang. Tapi dia masih belum berhasil menembus pertahanan Ksatria Jangkung ini. Dan Long Haon merasa bahwa sampai sekarang, Ksatria Jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya habis-habisan pada 2 serangan terakhirnya, Long Haon sedikit terengah-engah. Tapi dia tidak putus asa karena itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi, kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Sebuah kecemerlangan mirip dengan sinar matahari bersinar dari punggungnya, berkembang dengan intensitas yang besar. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di lapangan latihan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Cahaya seperti matahari ini menggelegak dari tubuh Long Haon, karena sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya hanya membutuhkan waktu beberapa napas untuk api putih di sekitar tubuh Long Haon menebal, mereka kemudian melekat pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh Glorious Holy Armor menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa. Ksatria Jangkung itu kehilangan suaranya, yang kali ini sepertinya membawa sedikit suara tua. Dia dengan jelas melihat sosok ilusi mengambang di belakang punggungnya mengembun, seolah-olah seorang gadis sejati berdiri di sampingnya, pada saat yang sama ketika peri bersayap segi 6 menghilang sesaat sebelumnya. Di tangan Long Haon ini, 2 pedang berat mulai berubah warna. Di tengah sedikit suara mendengung, Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya keemasan, hancur berkeping-keping dengan sedih, dan meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dan di tengah-tengah kemegahan ini, warna oranye yang menarik perhatian bersinar. Dan di sisi lain, Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat biru dan emas asli semuanya lenyap, ia meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Itu memang warna biru kehijauan, berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, itu menelan seluruh pedang berat dalam aura penuh kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya jingga keemasan dan suci yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Haon sendiri, dia menutup kedua matanya, saat rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, memberikan perasaan kesucian. Bahkan Ksatria Jangkung yang kuat itu hanya mendengar tentang teknik keturunan dewa dan tidak lebih. Dalam dirinya sendiri, teknik keturunan dewa adalah mantra terlarang dari jenis yang sangat kuat, memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat dirinya sendiri.
Ksatria jangkung itu bahkan tidak mengerti apakah itu dilepaskan oleh peri cahaya Long Haon atau orang itu sendiri. Tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Serangkaian getaran yang menusuk telinga dan nyaring terdengar, karena orang bisa melihat bahwa armor suci yang mulia di Long Haon mulai tertutup sejumlah besar retakan. Ini bagian dari peralatan mulia sudah tidak mampu menanggung energi spiritual yang kuat dirilis oleh Long Haon, dan benar-benar mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Haon sudah mendekati tepi langkah ke-9. Dan yang lebih menakutkan, Ksatria Jangkung itu mengenali, adalah bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan jenis kekuatan yang paling mendasar. Area of the Goddess of Light memancarkan karakteristik kilau mengkilap dari kelas epik. Itu memiliki kilau oranye, eksklusif untuk tingkat epik. Dan Blue Rain, kilau hijau Hibiscus of Light juga berada di tingkat epik, tetapi atribut gabungan tampaknya menghasilkan variasi dari tingkat epik asli. Orang bisa mengatakan bahwa kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-8 belum tentu bisa menggunakan salah satu dari mereka dengan kemegahan penuh. Tapi saat ini, Long Haon tampaknya sudah berada dalam kendali penuh dari mereka. Sebuah niat pedang yang substansial, menakutkan, menutupi seluruh tempat latihan, dan niat pedang ini yang tampaknya hampir merobek area tersebut tampaknya tidak dipancarkan dari pedang, tetapi dari tubuh Long Haon. Tanpa ragu, tidak ada pilihan lain, Long Haon saat ini telah memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat. Setelah melalui serangkaian serangan menyelidik, Long Haon memiliki kepastian mutlak bahwa kekuatan ksatria ini melampaui kekuatannya sendiri sejauh ini, dan bahwa jika pertempuran berlanjut, bahkan dengan cadangan Yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Long Haon hanya memiliki satu cara tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu adalah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang meraih kemenangan. Dia tidak bisa kalah. Kehilangan berarti reuninya dengan rekan-rekannya akan tertunda lebih jauh, didorong mundur sejauh ini sehingga akan terasa seperti selamanya. Tidak peduli apa, dia harus mencoba melakukan upaya habis-habisan. Dapat dikatakan bahwa pada saat dua pedang berat bersinar dengan kilatan milik senjata tingkat epik, kekuatan ekstra yang dia peroleh selama 1,5 tahun terakhir muncul sekaligus. Tingkat epik Arya Dewi Cahaya dikenal oleh Long Haon. Pada pedang suci ini ada segel yang, setelah dibuka, melepaskan kekuatan aslinya. Namun bahkan dengan kekuatan Long Haon saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masih mustahil. Tapi Blue Rain, Hibiscus of Light, memberi Long Haon kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa, setelah pemeliharaan terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa, pedang atribut ganda ini benar-benar akan berkembang ke tingkat seperti itu dan secara tak terduga memancarkan cahaya eksklusif untuk tingkat epik. Aura penuh gengsi, dan aura penuh nafas kehidupan. Memiliki dua senjata tingkat epik yang berbeda, bagi seorang Retribution Knight, adalah artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa, itu sebenarnya bukan teknik Long Haon atau Yating, tapi teknik gabungan yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara tungku spiritual. Setelah evolusi dan fusi terus-menerus, kekuatan Yating terus tumbuh, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan, karena dia dipengaruhi oleh fisik Long Haon sebagai dewa pilihan. Setahun meditasi mendalam membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini secara maksimal, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai tingkat langkah ke-9. Ksatria Jangkung itu mengayunkan lengan kanannya, melemparkan perisai menaranya ke samping. Kilau oranye yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan perisai menaranya secara tak terduga adalah perisai yang panjangnya hanya sepertiga meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari penggunaan asetnya di depan kondisi Long Haon saat ini. Perisai yang muncul dengan mengesankan di tangannya berada di tingkat epik.
Membungkuk dan mengumpulkan perhatian Haon, ksatria jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tapi tiba-tiba diikuti oleh transformasi warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis menyembur dari tubuhnya, dan warna biru keemasan tampak menyatu dengan perisai berwarna oranye itu untuk membiarkan tirai cahaya muncul di depannya. Lingkup tirai cahaya tidak terlalu besar, hanya ksatria jangkung yang tercakup oleh perlindungan mereka. Setelah mengeluarkan perisainya, ksatria jangkung itu hampir seperti menjadi patung, karena semua auranya menjadi satu dengan perisai. Long Haon membuat langkahnya. Kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh teknik keturunan dewa memang besar, tetapi bebannya juga besar. Sosok putih susu itu tidak menggunakan Light Speed Flashlight, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk memperkuat dirinya lebih banyak. Sepasang pedang yang luar biasa terjalin di udara, diisi dengan kekuatan paling sederhana namun terbesar. Warna biru kehijauan dan merah emas membentuk salib di udara, langsung bercampur satu sama lain dalam bentuk penutup cahaya. Pada saat itu, Long Haon tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang intens. Orang bisa melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai semuanya mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Dan ini hanya karena terpengaruh oleh aura tertentu. Bo! Semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan layar cahaya, saat energi spiritual menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan yang membeku dan terhenti tepat pada saat itu juga. Pupil Long Haon menyusut hingga selebar jarum. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara serangan dan pertahanan kedua belah pihak, dia menentukan bahwa ksatria ini jelas tidak berada pada kekuatan langkah ke-8, tetapi pada langkah ke-9. Dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan tingkat epik tetapi terutama berasal dari jalan raya spiritual eksternal. Jadi ksatria Yayasan Esensi Emas ini sebenarnya berada di langkah ke-9. Long Haon akhirnya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri. Betul sekali. Ksatria Yayasan Esensi Emas bukanlah gelar yang terbatas pada ksatria langkah ke-8. Mengapa ksatria Yayasan Esensi Emas tidak bisa menjadi ksatria langkah ke-9? Lagi pula, tidak setiap ksatria dari langkah ke-9 mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi. Kalah, Long Haon menyadari kekalahannya sendiri. Dengan peningkatan kultivasinya, dia merasakan celah antara langkah ke-8 dan ke-9. Jika musuh adalah pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu melawan lawan itu, tetapi yang di depannya adalah ksatria penjaga dari langkah ke-9 dengan perisai di tingkat epik. Tingkat pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus. Dan itu masih benar bahkan saat menggunakan dua peralatan di tingkat epik. Dentang, dentang. Di tengah suara retakan yang keras, dua ledakan menghantam dinding yang mengelilingi seluruh lapangan latihan, menyebabkan sebagian besar dinding runtuh. Untuk kejutan besar dari Long Haon dan ksatria tinggi, bahwa warna emas biru dan warna oranye mulai runtuh bersama dengan tirai cahaya membawa dataran tinggi spiritual, sebagai retakan besar mulai muncul di atasnya juga. Di sisi lain, cross strike warna merah emas dan hijau secara tak terduga mencapai perpaduan. Seluruh cross strike mulai berputar, dua pancaran mengalami fusi aneh saat berpotongan di tengah. Ini berada di luar kendali Long Haon, seolah-olah kedua jenis energi ini bertindak sendiri. Apa yang keluar dari perpaduan itu adalah warna hitam yang sangat pekat, yang membawa cahaya biru tipis, seperti munculnya fajar. Energi spiritual Long Haon sudah hampir habis, tapi meski begitu, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya, kedua pedangnya telah menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, Divine Snail Shield of Sun and Moon muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.